Bersiap-siap sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Coding adalah proses menulis instruksi atau kode program, ya, menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu yang diinginkan manusia. Jadi siapa yang menugaskan? Manusia. Jadi komputer hanya menjalankan tugas yang sudah diperintahkan. Proses menulis instruksi atau kode program menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu yang diinginkan manusia. Tepuk tangan untuk ya, nah itu masalah coding. Dan sekarang pemanfaatan coding. Apa manfaat coding itu bagi kehidupan kamu? Apa? Selain menciptakan aplikasi situs web atau program, coding berarti berpikir logis, memecahkan masalah dan membangun komunikasi. Bagus ya. Manfaat dari coding selain menciptakan aplikasi, jadi selain menciptakan aplikasi, dia juga mempunyai situs program. Coding melatih berpikir logis. Ya, logis, secara logis berarti yang bisa diterima oleh logika kita. Kemudian memecahkan masalah, kemudian membangun kemampuan secara kritis. Jadi cepat kritis itu cepat tanggap. Ya. Nah, sebelum kamu mempelajari kecerdasan artifisialnya dan komputasional, berpikir secara komputasional, ada elemen coding yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah Berpikir komputasional, literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, ini dia elemen-elemen coding, yaitu ada 4 ya. Nah, sebelum kamu ibu ajarkan mengenai berpikir komputasional, nah ada baiknya kamu simak dulu video ya mengenai apa ini kira-kira videonya ya.
nasi goreng. Pernah tidak kamu di rumah memasak nasi goreng? Siapa yang pernah? Oh, banyak yang pernah ya. Berarti udah jadi seks semua nih. Udah pernah masak nasi goreng ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Apa bumbu dari nasi goreng itu sendiri yang tadi kamu perhatikan itu? Siapa yang bisa menyebutkan satu orang? Setelah mengamati video tadi, yuk satu orang saja. Satu orang saja yang menyebutkan. Ini bumbunya ini. Ayo siapa yang bisa? Ah. Telur satu. Ya, oke. Bagus, tepuk tangan untuk. Bumbunya yang pasti yang pertama ada bawang putih, bawang merah, cabai, ya. Apalagi kemudian garam, ada penyedap rasanya, ada ladanya tadi dikasih ya. Kemudian ada telur sebagai toppingnya, ada kerupuk, sosis dan bakso. Mungkin kalau kamu buat di rumah mungkin ada yang pakai telur saja, ya. Ada yang pakai suiran ayam, boleh, bisa bermacam-macam. Nah, kamu buat di rumah seperti itu juga? Oke, ada nggak kegiatan lain yang kira-kira kamu buat di rumah selain buat nasi goreng? Kopi? Oh, buat kopi. Apa yang disediakan pertama kali untuk buat kopi itu? Gula, kopi, air panas, terus gelas. Mungkin minumnya di share ya. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada berpikir komputasional. Nah, manfaatnya adalah membantu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian kecil yang mudah untuk ditangani. Itu manfaat berpikir komputasional itu. Kemudian pengelolaan waktu, yaitu mempermudah pengaturan jadwal dan tugas untuk meningkatkan produktivitas. Jadi dengan belajar berpikir komputasional itu, kamu mudah untuk pengelolaan waktu, ya. Jadi semua sudah terjadwal, tidak ada bebannya. Kemudian yang dihasilkan juga lebih baik atau produktivitasnya lebih bagus, ya. Kemudian masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar, bisa menjadi masalah kecil. Misalnya ada permasalahan yang besar, kita jadikan permasalahan itu kecil dan terselesaikan. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, tujuan pelajaran ini kamu itu dituntut supaya mampu memahami prinsip berpikir komputasional. Nah, kemudian kamu juga mudah mengidentifikasi instruksi logis dalam suatu kegiatan sederhana. Yang ketiga, kamu mampu menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada rencana kegiatan dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada ini, kemudian diskusi kelompok. Nanti kita ada kegiatan diskusi kelompok ya. Kemudian ada presentasi dari diskusi kelompok. Kerja kelompok kamu presentasikan perwakilan satu orang dari kelas. Kemudian ada tugas individu. Nanti kamu ibu beri tugas latihan sebagai tim nasional mengerjakan masing-masing. Kemudian refleksi yang terakhir. Oke, paham ya sampai di situ? Kita lanjut. Nah, tentu kamu bertanya, Bu, dari tadi tuh ada berpikir komputasional. Ada nggak kira-kira yang bertanya? Ada apa belum berpikir komputasional itu apa? Ada? Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Jadi kalau kamu ada masalah, ya, baik kamu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kamu, misalnya nih ada masalah di dalam rumah kamu, kemudian
ada masalah di dalam kelas kamu, kamu memanfaatkan berpikir komputasional ini, ya. Nah, bagaimana berpikirnya? Berpikirnya menyelesaikan masalahnya dengan efektif dan efisien. Nah, berarti tidak boleh menggunakan emosi. Jadi berpikir efektif, efisien sehingga masalah itu bisa diselesaikan, ya. Nah, ada proses prinsip berpikir komputasional. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, ada 4 prinsip ini dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Nah, ini dia dekomposisi, yaitu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Jadi, masalah-masalah itu, ya, dari bagian-bagian kecil itu bisa kamu selesaikan dan mudah untuk memahaminya. Itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Nah, contoh, coba perhatikan. Nih, ini contoh yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ada masalah batuk, ya. Nah, dipecah menjadi yang pertama yaitu minum obat. Itu cara penyelesaiannya, ya. Banyak minum air putih, terutama minum air putih hangat. Jangan minum air dingin atau air es, apalagi air yang mengandung pemanis buatan. Ada kamu minum pemanis buatan? Ada. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu seperti apa? Tidur di siang hari, kemudian tidur malam lebih cepat. Karena kalau tidak bisa tidur, baringkan tubuhnya, istirahatkan tubuh. Menghindari minuman dingin atau rokok. Nah, itu juga bisa mencegah daripada sakit jantung, ya. Kemudian yang kedua, ada masalahnya adalah menyiapkan tas ke sekolah. Dipecah menjadi cek jadwal belajar. Kapan kamu mau ngecek jadwal pelajarannya tuh? Kapan waktu mau berangkat sekolah? Kapan caranya tuh? Mencari-cari buku pelajarannya kapan itu? Malam nanti sebelum tidur, ya. Kemudian ambil buku sesuai jam pelajaran. Jadi kan misalnya hari ini belajar apa? Misalnya hari ini belajar bahasa Indonesia, IPA, matematika. Maka bukunya disusun sesuai dengan jadwal pelajaran. Ambil alat tulis dan uang saku. Masukkan semua ke dalam tas, ya. Biasanya kamu uang saku memintanya pagi hari atau malam hari? Pagi hari, ya. Pagi hari minta uang saku. Kalau nggak dikasih, kamu ngamuk, gitu ya. Nangis ke sekolah, gitu. Ya, ya. Oke, alat tulis jangan lupa dilengkapi pena, penghapus, pensil, raut, penggaris, itu harus dilengkapi masing-masing. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada atraksi. Atraksi itu apa dia? Ayo, siapa yang bisa? Satu orang, ganti. Memfokuskan hanya pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan, serta menyederhanakan hal-hal yang kompleks dengan hanya menampilkan informasi yang penting. Oke. Nah, coba perhatikan ya, Mira. Memfokuskan hanya pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan, serta menyederhanakan hal-hal yang kompleks dengan hanya menampilkan informasi yang penting. Nah, ini yang disebut dengan abstraksi, ya. Kemudian contoh dari abstraksi tadi, yang pertama adalah membuat kue. Pernah membuat kue? Nah, yang penting adalah bahan tersedia.
penting. Karena merek bahan itu bisa bermacam-macam. Yang penting bahannya ada dan mencukupi. Ya, bahannya tersedia, misalnya kue. Kalau buat kue apa aja yang diperlukan? Mentega, coklat dan lain-lain, banyak ya, karena tergantung pada membuat kue apa yang mau kita buat. Contoh yang kedua yaitu rencana perjalanan. Yang penting rute dan waktu tempuh. Nah, misalnya kita punya waktu cuma 1 hari, kita menempuh jalan 2 hari, tentu tidak cukup, ya. Nah, itu kita harus menggunakan waktu yang cukup untuk 1 hari kita bisa pulang dan bisa pergi dengan selamat. Misalnya memakan waktu cuma 2 jam pergi, 2 jam pulangnya. Nah, itu bisa digunakan waktu 1 hari. Tapi kalau menempuh waktunya tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan, maka tidak akan tercapai perjalanannya. Jumlah kendaraan yang dilewati tidak penting. Gak mungkinkah kamu di jalan menghitung berapa jumlah kendaraan? Sepanjang jalan, misalnya nih kamu dari Rumah ke Pekanbaru, di jalan kalau kamu hitung aja berapa jumlah mobilnya, kamu hitung kan di perjalanan? Ya. Oke, jadi jumlah kendaraan bermotor itu tidak penting kamu hitung. Ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Oke, menemukan kesamaan atau pola dari peristiwa atau data untuk membantu memprediksi atau memahami masalah. Jadi masalah itu bisa diprediksi dengan pengenalan pola. Nah, apa contohnya? Ini ya. Setiap jam 4 sore Salman main bola. Sama dengan pola waktu. Ya, jadi jam 4 sore. Ya, waktunya jam 4 sore. Kemudian setiap hari Sabtu kelas berapa itu? Ini kelas berapa nih? Kelas 8.1. Nah, belajar tik dan agama itu sama dengan pola pelajaran. Tik dan agama. Pelajaran? Ya. Berarti pola pelajaran. Kalau tadi jam 4 sore pola waktu. Setelah hujan, makan bakso. Ya, makan bakso. Nah, itu adalah pola kebiasaan. Ada kamu setiap hujan kamu makan makanan lain, ada kan? Kami setiap sudah hujan itu kami makan indomie, kami makan seblak. Nah, itu pola dari kebiasaan masing-masing. Setiap kita mempunyai kebiasaan yang berbeda. Setelah habis hujan, jalanan becek. Pola kebiasaan. Benar enggak? Kalau setiap hujan itu jalanan becek. Apalagi yang jalannya belum diaspal. Diaspal berarti jalannya becek. Maka jalan becek itulah yang kita lewati. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu apa?
edukasi kan? Ya. Ya. Kita lanjutkan diskusi. Nah, ibu kasihkan lembar kerja kelompok. Sebelum kita memasuki diskusi kelompok, ada kira-kira pertanyaan dari kamu yang kamu ingin bertanya dari materi yang sudah ibu sampaikan? Ada? Ada. Cukup jelas yang ibu sampaikan? Oke, sekarang ibu kasihkan lembar untuk diskusi. Nanti setelah diskusi kita presentasi. Berarti ada satu kelompok yang mewakili untuk presentasi. Berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, dibaca apa perintahnya dibaca. Perintahnya dibaca ya, perintahnya. Oke. Oke, dibaca. Dibaca ya, perintahnya dibaca. Kemudian diisi di bawahnya. Silakan diisi. Apa perintahnya? Diisi. Selesai mengisi, kumpulkan. Nanti siapa kelompok siapa yang disuruh presentasi berarti dia yang maju ke depan. Oke, maju. Isinya masuk di lembar tugas kelompok. Nama kelompoknya dibikin di belakangnya, di belakangnya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, biasa yang bekerja apa itu? Siapa itu? Kalau udah selesai, silakan dikumpul.
Yang udah siap boleh kumpul. Kumpul yang udah siap. Yo, yang udah siap boleh kumpul. Oke.
pembuatan telur dadar. Sediakan kompor. Wajan untuk menggoreng beserta sendok digoreng. Sediakan telur yang akan dimasak. Potong telur hingga tercampur. Beri garam serta topping yang diperlukan. Beri minyak goreng. Goreng telur hingga matang. Telur dadar yang disediakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk dari presentasi kelompok 4 tadi, adakah yang berbeda dengan teman kamu yang lain? Ada. Mana bedanya? Apa yang kamu bedakan? Bedanya di mana? Apa duluan? Hah? Itu apa sih sebenarnya? Sediakan blender. Kemudian kamu kan blender buat duluan. Pertama sekali apa? Terus kedua? Terus masukkan buah ke dalam blender. Kasih es, gula, dan susu. Terus baru blender buah. Dia perhatikan aku, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Respon kamu, ibu perlukan ini. Kira-kira dari pertanyaan ibu tadi, mana yang tidak menggunakan? Sudah betulkah yang disampaikan oleh teman-teman Azam? Hah? Tidak tahu? Tahu, oke. Jadi pertama dulu ke Azam. Nah, coba ibu bacakan kembali, kamu susun kembali. Pembuatan jus naga yang pertama itu A-nya blender, blender buah. B, sediakan blender. C, sajikan jus ke dalam gelasnya. D, siapkan buah naga. E, beri es, gula, dan susu. F, masukkan blender. Mana yang didahulukan? Sediakan blender, kemudian siapkan buah naga, kemudian masukkan buah dalam blender, kemudian beri es, gula, dan susu, kemudian blender buah, kemudian sajikan jus ke dalam gelasnya. Ada yang betul? Kita lanjut yang keduanya. Kelompok 3 betul? Nah, pembuatan telur dadar yang pertama kali sediakan kompor telur dadar siap disajikan. Yang B-nya beri garam serta topping yang diinginkan, kocok telur hingga tercampur, goreng telur hingga matang, sediakan telur yang akan dimasak, beri minyak goreng, kemudian wajan untuk menggoreng beserta sendok. Mana yang didahulukan? Sediakan kompor, kemudian wajan untuk menggoreng beserta sendok menggoreng, kemudian sediakan telur yang akan dimasak. Apa lagi? Kemudian beri kocok, beri garam, topping yang diinginkan, kemudian kocok telur hingga tercampur. Kemudian menggorengnya itu diberi minyak. Mana nih yang didahulukan itu tadi semua? Pertama adalah sediakan wajan, terus kompor, kemudian sediakan telur. Wajan untuk menggoreng apa telur? Wajan. Kemudian sediakan telur. Kemudian di wajan itu mau apa disediakan? Beri minyak goreng. Nah, jadi mana dulu nih? Sediakan kompor, wajan untuk menggoreng. Kemudian sediakan telur. Kemudian beri garam, gula, topping dan yang diinginkan. Kemudian kocok telur hingga tercampur. Beri minyak di wajan. Kemudian goreng telur hingga matang. Sediakan telur yang sudah dimasak. Ya. Selesai ya.
saji. Nah, itu mengenai tugas kelompok. Nah, sekarang sebelum masuk ke tugas individu, ada pertanyaan dari Bu. Mengapa kamu belajar coding KA berpikir komputasional itu apa tadi? Supaya bisa apa? Bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari kamu belajar yang barusan kamu pelajari materi tentang berpikir komputasional, sudah belajar kelompok, sudah belajar memecahkan masalah dari pembuatan jus naga hingga pembuatan telur naga. Jadi masalah yang tadinya sepertinya besar menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan bisa kita selesai. Nah, itulah makanya pentingnya kamu belajar berpikir komputasional. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu berikan tugas individu. Ini tugas individu. Tugas individunya soalnya ada 5, itu kamu jawab di sana, buat namanya, nama kamu masing-masing. Kemudian jawab pertanyaan yang 5 itu cukup dengan melingkari saja, atau menyilang lebih baik. Ya, ini tugas individu. Individu berarti tugas apa dong? Tugas sendiri atau tugas masing. Oke, silakan dikerjakan dengan bilang. Ya, nama jangan lupa dibuat. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan.
Jadi kesimpulannya apa? Coding dan KA berpikir secara komputasional itu apa kesimpulannya? Menyelesaikan masalah. Yang lain? Hah? Yang lain? Menyelesaikan masalah secara logis. Yang lain? Bagus nih. Siapa? Wandi. Yang lain? Apa kesimpulannya kira-kira dari koordinat KA ini? Apa kesimpulannya? Yang berpikir komputasional. Apa kesimpulannya? Bahwa kita mempelajari materi untuk kita berpikir secara logis dan belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di mana? Di kehidupan kita sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Nah, dari awal sampai akhir tadi, kira-kira kamu belajar koordinat KA ini pada hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, tepuk tangannya dulu. Jadi untuk materi selanjutnya kita belajar mengenai AI. Itu bisa kamu cari langkah-langkahnya pada Google di HP kamu masing-masing, bisa menggunakan HP, kemudian juga bisa menggunakan komputer. Misalnya kamu terbentur pada masalah, kamu bisa bertanya pada Google Pintar yang ada di HP kamu ya. Nah, boleh. Nah, ada yang tahu apa dia? Begini, kemudian nah, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Tapi kamu sudah boleh tahu ya, sudah boleh ngerti. Nah, minggu depan kita bahas materi yang selanjutnya mengenai AI. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup sekian, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih pada hari ini ya.